Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran biologi masih di substansi genetik. Hari ini kita akan melanjutkan materi atau bahasan tentang sintesis protein. Oke, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang struktur RNA atau DNA maupun RNA. Bahkan perbandingan atau perbedaan di antara keduanya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana peran DNA dan RNA pada proses sintesa protein. Ya. Sintesa protein ini terdiri atas dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu merupakan pencetakan RNA duta atau mRNA oleh DNA dan ini berlangsung di nukleus. Sementara tahap yang kedua yaitu translasi, penerjemahan kode genetik oleh tRNA atau RNA transfer dan ini berlangsung di ribosom. Jadi pada tahap ini ada fase di mana DNA atau RNA duta yang dicetak harus keluar dari inti sel karena prosesnya berlangsung di luar inti sel, yaitu di sitoplasma. Dalam hal ini di organel ribosom. Sintesis protein ini melibatkan 20 macam asam amino ya, baik itu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Sumber energinya dari ATP dan enzim yang terlibat. Karena pada proses ini yang dibuat adalah rantai RNA, maka enzimnya RNA polimerase. Kemudian pelaksananya adalah ketiga jenis RNA, yaitu mulai dari RNA duta, mRNA, tRNA, dan ribosom RNA. Ya. Nah, tempatnya tadi di ribosom. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat. Nah, ini. Tahap yang pertama adalah tahap transkripsi. Oke. Tahap transkripsi ini berlangsung di inti sel. Nah, kita lihat di sini ya. Rantai DNA ini terdiri atas dua utas, dua rantai, yaitu yang atas rantai sense, yang bawah rantai antisense. Ya. Nah, ini yang bulat lonjong ini yang berbentuk oval ini adalah enzim RNA polimerase. Transkripsi berlangsung dari bagian promoter atau titik awal start point di mana rantai RNA duta akan dibuat. Ya, kalian lihat di sini rantai sense, rantai yang pertama itu dari 5 ke 3, sementara antisense-nya dari 3 ke 5. Jadi bersifat antiparalel ya. Demikian juga dengan RNA duta yang dibuat itu bersifat antiparalel terhadap cetakannya, yaitu rantai antisense. Jadi kalau kalian lihat di sini yang di bawah ini adalah rantai antisense dari 3 ke 5, maka RNA duta yang dibuat itu pasti dari 5 ke 3. Ya, selalu seperti itu. Nah, ini adalah hasil lengkap transisi RNA. Oke, mungkin lebih jelas. Nah, begini saja ya. Nah, Ibu sudah buatkan. Ini hanya skema saja. Tidak dilihat bagaimana urutan basa nitrogennya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah satu utas atau penggalan dari rantai DNA. Ini template DNA. Urutan basa nitrogennya ACC, ATC, AGTC. Ya. Nah, salinan RNA duta yang dibuat oleh RNA polimerase, nah itu dari 5 ke 3. Jadi A disalinnya jadi U, C jadi G, C jadi G, A jadi U ya. Karena di RNA itu tidak ada timin, yang ada urasil dan seterusnya. Sehingga rantai RNA duta yang terbentuk adalah yang ini nih, yang atas. UGG, UAG, dan seterusnya. Nah, ini contohnya lah ya. Mudah-mudahan Ibu buatkan seperti ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Ini rantai DNA yang akan melakukan sintesa protein. Maka
ikatan hidrogen di antara basa-basa nitrogen ini putus. Nah, ini lepas. Nah, ini mulailah di sini RNA polimerase akan bekerja. Selalu ya, yang jadi cetakan adalah rantai antisense. Makanya disebut sebagai template. Pasangannya di sini rantai sense itu disebut sebagai rantai non-template. Jadi tidak berperan sebagai cetakan. Ya. Oke. Nah, bagaimana proses transkripsi ini berlangsung? Nah, kita lihat. Karena yang berperan sebagai cetakan adalah rantai antisen, maka basa nitrogen yang dikopi di RNA duta itu dari rantai antisens. Kalau di antisensnya TAC, maka mRNA atau RNA dutanya adalah T pasangannya A pasangannya U, C pasangannya G. Poli A maka disalin jadi poli U. CAG jadi GUC. Nah, ini Ibu tidak tuliskan di sini, harusnya ada satu ya, satu kode lagi di sini. Nah, ini setelah semua disalin, ini contohnya hanya 3 kodon saja, maka ini proses terminasi selesai ya. Jadi RNA duta yang dibuat sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka RNA duta akan meninggalkan inti sel menuju ke sitoplasma. Oke. Baik. Nah, oh ya. Kalian lihat di sini. Rantai sense ini disebut juga sebagai RNA-like strand. RNA-like strand. Jadi mirip seperti RNA. RNA apa yang dibuat? Nah, ini RNA duta. Ya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini RNA dutanya AUG, di sini ATG. UUU, TTT, GUC, GTG, GTC. Jadi yang beda itu hanya apa? Yang beda itu hanya T ya. T di RNA atau T di DNA itu tinggal di DNA sense atau di rantai sense ini tinggal diganti dengan U pada RNA duta ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Tadi tahap transkripsi. Nah, sekarang bagaimana dengan tahap translasinya? Anggap ini adalah RNA duta yang sudah dibuat di inti sel. Keluar dari inti sel ke sitoplasma, nanti akan menempel pada ribosom. Nah, ini kode genetik yang dibawa oleh RNA duta. AUG, UUU, GUC. Nah, ini tadi Ibu tambahkan 1 ya, kode terakhir untuk kode stopnya. Maka pada proses translasi, RNA duta akan menempel pada ribosom. Nah, ini ribosom, ini yang tanda bulatan 2 ya. Ini yang struktur yang besar, ini struktur yang kecilnya. Nempel. Ini mRNA-nya. AUG, UUU, GUC, UAA. Ini mRNA. Maka pada saat mRNA menempel pada ribosom, maka ini akan mengaktifkan RNA transfer yang ada di sitoplasma di sini. Oke, kode yang pertama adalah AUG. Maka diikat oleh tRNA yaitu UAC. tRNA ini akan mengikat kode genetik sesuai dengan kodon pada mRNA. Jadi dia akan membaca kode AUG itu asam aminonya apa. Nah, asam aminonya ternyata metionin. Metionin ini merupakan kodon start. Jadi kodon yang memulai atau di awal pada sintesa protein itu umumnya selalu AUG. Kemudian poli U. Nah, ini diikat oleh tRNA-nya AAA, dia akan mengikat asam amino fenilalanin. GUC, maka asam aminonya valin. Sementara UAA ini disebut kodon tak bermakna. Ini yang disebut dengan kodon terminasi ya. Jadi kalau sudah ada UAA, maka sintesis protein akan berhenti. Sehingga dari sintesis ini, polipeptida yang terbentuk ada 3, yaitu metionin, fenilalanin, dan valin. Ini adalah protein yang dibuat. Oke. Nah, ini rumus mudah ya. Ibu buatkan ini rumus mudah menentukan pasangan basa N ya.
Jadi kalau yang diketahuinya rantai sense dan antisense, kalian diminta untuk menentukan RNA duta dan RNA transfer. Nah ini tinggal hafal saja, ingat saja rumus ini. Rantai sense itu sama dengan mRNA ya, urutan bahasanya ya. Yang sama adalah urutan bahasanya, tinggal ganti T dengan U. Sementara rantai antisense itu akan sama dengan tRNA, tinggal diganti T dengan U. Lalu bagaimana kalau yang diketahuinya dari RNA dulu, tinggal dibalik, U-nya diganti dengan T. Nah, tadi ya, kalau kalian masih bingung kenapa dari AUG langsung Ibu tulis metionin. Nah, ini membaca kode genetik seperti ini. Kalian jangan khawatir, nggak perlu juga harus menghafal 64 kode ini, karena nanti di soal itu tabelnya akan diberikan. Ya. Kode yang pertama tadi AUG, bacanya dari sini, AUG. Maka asam amino yang diikatnya adalah metionin. Ya. Kemudian kode yang kedua tadi poli U. U. Jadi dibaca dari dalam keluar. Ya. U. Maka asam aminonya fenilalanin. Kemudian yang ketiga tadi GUC. Maka asam aminonya valin. Sementara kode yang terakhir tadi UAA, nah kita lihat UAA ini adalah kodon terminasi. Kodon terminasi ini disebut kodon tak bermakna karena tidak diterjemahkan untuk mengikat asam amino. Kodon ini untuk menandai bahwa sintesa protein sudah selesai. Jadi logikanya harusnya kodon stop ini adalah ada di akhir urutan kode genetik yang dibawa oleh RNA duta. Ya, nah ini hanya 3 yang berperan sebagai kodon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Ya, UAG, UAA, UGA. Jadi dari 64 itu kalian cukup hanya menghafal 3 sajalah ya. Itu kodon stop yang harus paham. Karena bagaimana kalau kodon stop ada di tengah-tengah rantai? Ya, berarti kalau sudah ada kodon stop, sintesis akan berhenti dengan sendirinya. Kode setelah kodon stop ya sudah tidak dibaca lagi, berarti sintesis protein berhenti secara prematur. Ya. Nah, ini untuk kalian bisa lihat tahap translasinya. Oke, ini urutannya dan elongasi ya, pemanjangan pada saat satu asam amino sudah diterjemahkan, kode berikutnya begini dan seterusnya. Nah, setiap asam amino akan diikat oleh ikatan peptida. Begitu seterusnya. Katanya satu jenis protein itu minimal ada 1.500 kode yang harus dibaca atau diterjemahkan oleh RNA transfer. Makanya protein disebut sebagai polipeptida. Ya, nah ini polipeptida. Karena terdiri dari banyak ikatan peptida. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, Ibu nanti Ibu sertakan juga latihan soal seperti ini. Ini yang pertama nih ya. Berikut adalah rantai DNA yang sedang melakukan sintesa protein. Nah ini. Urutan basa nitrogennya TAS, SSS, GAT, dan seterusnya. Pertanyaannya yang pertama, tentukan basa nitrogen pada rantai pelengkapnya. Oke, di sini tidak ada penjelasan apakah ini rantai sense atau antisense. Anggap saja ini rantai sense. Maka kalau ditanya rantai pelengkapnya, sudah pasti ini adalah rantai antisense. Ya, kalau pada DNA T pasangannya selalu dengan apa? A, ya, A dengan T, S dengan G. Begitu seterusnya. Kalian tinggal tuliskan. Ya, oke, ini yang nomor 1. Kemudian ini yang nomor 2. Dan ini yang nomor 3. Ya, seperti biasa latihan soalnya kalian kerjakan, ditulis tangan, kemudian dikirim ke GC. Oke, mudah-mudahan bisa paham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.